Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Herundiki Nugraha Pioni dari Prodi Teknik Perminyakan kelas D angkatan 2023 dengan NIM 2301129. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi fisika dasar yang berjudul Bandul Matematis dengan kode F10. Abstrak, bandul matematis merupakan salah satu cara sederhana untuk menentukan besarnya nilai gravitasi bumi pada suatu daerah. Pada penelitian ini dilakukan percobaan dengan menggunakan bandul matematis untuk menyelidiki hubungan periode bandul matematis dengan panjang tali dan sudut simpangan awal dalam percobaan mengukur gravitasi bumi. Selain itu, juga percobaan ini bertujuan untuk menentukan massa bandul menggunakan simulasi PET Colorado. Adapun kata kuncinya yang pertama bandul matematis, terus simpangan periode, dan gravitasi. Masuk di bab 1 pendahuluan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak hal kejadian dan peristiwa yang tidak langsung. Contohnya permainan anak-anak. Misalnya, taktok adalah salah satu mainan yang sering dimainkan anak-anak. Bergerak saling berbenturan dengan diikat seutas tali yang dalam bahasa fisikanya adalah bandul. Kerja bandul matematis bekerja bolak-balik melalui titik keseimbangannya dan berkaitan dengan adanya nilai frekuensi percepatan gravitasi, melakukan eksperimen dengan bandul matematis. Rancangannya sederhana, namun dari kesederhanaan tersebut, kita dapat mengamati dan menganalisis berbagai peristiwa pasif seperti percepatan gravitasi bumi dan perubahan selama proses ayunan matematis sederhana. Oke, kita lanjut. Adapun tujuan praktikum yang akan kita lakukan yang pertama, menentukan percepatan gravitasi planet dengan menggunakan bandul matematis. Terus yang kedua, mengamati hubungan antara periode, getaran, dan perpanjang tali bandul. Yang ketiga, mengamati hubungan antara periode, getaran, dengan simpangan. Yang keempat, mengamati hubungan antara periode, getaran, dengan panjang tali. Terus, selanjutnya, adapun permasalahannya yang pertama, bagaimana menentukan percepatan gravitasi planet dengan menggunakan bandul matematis. Yang kedua, bagaimana mengamati hubungan antara periode getaran dan panjang tali bandul. Yang ketiga, bagaimana mengamati hubungan antara periode getaran dengan simpangan. Terus yang keempat, bagaimana mengamati hubungan antara periode getaran dengan panjang tali. Lanjut, kita masuk di bab 2 dasar teori. Nah, bandul matematis adalah salah satu matematis yang bergerak mengikuti gerak harmonik sederhana. Bandul matematis merupakan benda ideal yang terdiri dari sebuah titik massa yang digantungkan pada tali ringan yang tidak bermassa. Apabila sebuah bandul digantungkan dengan kawat dan kemudian kawat tersebut diberi simpangan kecil, setelah itu dilepaskan, maka bandul tersebut akan berayun dengan getaran selaras. Dari sini akan berlaku persamaan ini. F sama dengan 1/2pi kali G per L pangkat 1/2. Terus yang kedua, T sama dengan 2pi kali L per G pangkat 1/2. Nah, di sini ada gambar bandul matematis, di mana keterangannya F adalah jumlah getaran per detik dengan satuan S pangkat min 1, T sama dengan periode satuan, satuannya adalah S, G adalah percepatan gravitasi, dan L adalah panjang tali, satuannya sentimeter per second kuadrat. Lanjut. Ayunan mempunyai simpangan angular theta dari kedudukan seimbang. Gaya pemuli adalah komponen gaya tegak lurus tali. Sini F sama dengan min G kali G kali sin theta sama dengan F sama dengan M kali A. Maka M kali A sama dengan M kali G kali sin theta. A sama dengan min G kali sin theta. Untuk getaran selaras, theta kecil sekali sehingga sin theta sama dengan theta. Simpangan busur S sama dengan 1 theta atau 0 sama dengan S per L. Maka persamaan menjadi A sama dengan GS per L. Dengan persamaan periode getaran harmonik, G sama dengan 4pi kuadrat kali L per T kuadrat. T sama dengan T kecil.
Dari rumus di atas diketahui bahwa periode bandul sederhana tidak bergantung pada massa dan simpangan bandul, melainkan hanya bergantung pada panjang dan percepatan gravitasi. Oke, kita masuk di bab 3 yaitu metodologi. Di sini ada flowchart. Yang pertama itu kita start, terus kita buka link simulasi pad. Yang ketiga, kita atur alat pada simulasi pad. Yang keempat, atur agar ujung bandul berada tepat di tengah. Terus yang kelima, beri simpangan kecil pada bandul dan lepaskan. Usahakan bandul punya lintasan bidang dan tidak berputar. Terus selanjutnya, catat waktu tempuh yang dibutuhkan. Di bawahnya, ulangi langkah tersebut sebanyak 5 kali dengan panjang kawat yang berbeda. Terus kita catat hasil perhitungannya, lalu kita presentasikan. Adapun alat yang akan kita gunakan, yang pertama itu laptop atau komputer, yang kedua ada linkpad. Nah, prosedur kerja. Yang pertama, kita atur alat pada simulasi pad. Yang kedua, kita atur agar ujung bandul berada tepat di tengah. Yang ketiga, kita beri simpangan kecil pada bandul dan lepaskan. Serta kita usahakan agar ayunan bandul mempunyai lintasan bidang dan tidak berputar. Yang keempat, kita catat waktu tempuh yang dibutuhkan untuk 5 kali getaran. Yang keenam, kita ulangi langkah pada poin nomor 1 sampai dengan 4 sebanyak 5 kali. Terus yang ketujuh, kita ulangi langkah pada poin nomor 1 sampai 5 dengan panjang kawat yang berbeda. Nah, adapun pengolahan data yang telah kita ambil di lab, untuk data pertama itu 1 sama dengan 0,1 sampai dengan 1 dengan penambahan 0,1. Terus yang kedua, selanjutnya M sama dengan 0,8, tetanya sama dengan 30 derajat. Terus untuk data yang kedua, itu 1 sama dengan 0,6. Masanya itu 0,1 sampai dengan 1 dengan penambahan 0,1 sama dengan pada data yang pertama, tapi masanya yang kita tambahkan. Terus theta sama dengan 30 derajat. Untuk data yang ketiga, 1 sama dengan 0,6, masanya, minta maaf, L-nya itu 0,6, masanya masanya 0,8, dan tetanya itu 3 derajat sampai 30 derajat dengan penambahan 3 derajat. Kita masuk di bab 4, analisis data dan pembahasan. Nah, di sini kita telah menemukan data satu, data 2, data 3. Di mana data satu yang kita cari itu ada L, T, dan T kuadrat. Jadi kita bisa lihat di sini dari 0,1 sampai dengan 1, kita temukan T-nya ada 0,61 dan seterusnya. Terus T kuadratnya ada 0,3721 dan seterusnya. Terus untuk data 2, kita mencari M dan T-nya, itu M-nya 0,1 sampai dengan 1 dengan penambahan 1. Terus T-nya ada 1,55 dan seterusnya sampai di 1,62. Terus data ketiga itu ada theta, di mana tadi tetanya adalah 3 derajat sampai 30 derajat dengan penambahan 3. Terus T-nya sama dengan 1,44 dan seterusnya sampai di 1,55. Setelah kita memperoleh data, kita akan disuruh untuk membuat grafik, di mana di sini kita ada membuat 4 grafik. Yang pertama itu ada grafik hubungan antara L dan T. Ini yang kedua, grafik hubungan antara L dan T kuadrat. Terus grafik yang ketiga itu ada M, hubungan grafik antara M dan T. Terus yang keempat ada grafik hubungan antara T dan theta. Nah, kita akan menggunakan tutorial penggunaan simulasi PET. Oke teman-teman, pada saat ini saya akan menunjukkan kepada kita tutorial penggunaan simulasi PET untuk bandul matematis. Nah, sesuai data yang telah ditentukan bahwa untuk panjang talinya, untuk data yang pertama itu dari 0,1, terus masanya 0,8, dan untuk sudut tetanya itu 30 derajat. Oke, 30 derajat. Kita mulai pakai mode slow. Hitungannya bolak-balik ya. Oke, kita lihat. Di sini data yang kita peroleh 0,62 untuk waktunya. Jadi kita tulis data yang pertama, tabel pertama itu 0,62, begitu seterusnya sampai di panjang tali 1.
Terus untuk data yang kedua, itu yang diminta panjang talinya 0,6. Panjang talinya 0,6. Nah, untuk masanya itu dari 0,1 sampai di 1. Terus sudutnya tetap 30 derajat. Oke, kita mulai. Oke, kita peroleh 1,58. Nah, itu untuk data yang kedua. Terus data yang ketiga, itu panjang talinya tetap 0,6, masanya 0,8. 0,8, dan untuk sudutnya kita mulai dari 3 derajat dengan penambahan 3 nantinya sampai di 30. Oke, kita mulai. Sedikit lagi. Oke, waktu yang kita peroleh 1,40. Oke, teman-teman. Jadi seperti itu cara penggunaan simulasi PET. Kita hitung sesuai data yang diberikan oleh asisten praktikum. Oke, setelah tutorial tadi, sini ada pembahasan. Sebuah bandul dengan panjang L dan massa M dan membuat gerak harmonik sederhana dengan sudut disebut bandul matematis. Gaya yang menyebabkan bandul ke posisi keseimbangannya disebut gaya pemulih, yaitu mg sin theta. Periode menyebabkan bandul bergerak dari suatu posisi ke posisi lain, lalu kembali ke posisi semula. Dalam percobaan ini dapat dilihat bahwa semakin besar massa yang menggantung, maka semakin besar simpangan pada bandul, dan semakin besar pula jarak osilasinya, sehingga nilai periode pun semakin besar. Hal ini juga dipengaruhi oleh panjang yang menahan massa pada bandul. Semakin panjang talinya, maka semakin besar pula jarak osilasinya, begitupun sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa periode berbanding lurus dengan panjang tali. Oke, kita masuk di bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dari percobaan yang telah dilakukan menggunakan simulasi PET, kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, panjang tali itu mempengaruhi periode bandul. Terus yang kedua, sudut simpangan mempengaruhi periode bandul. Yang ketiga, massa tidak mempengaruhi terhadap periode bandul. Adapun saran, nah dalam praktikum ini diperlukan ketelitian yang tinggi agar mendapatkan data yang tepat dan akurat. Saat melakukan percobaan menggunakan simulasi PET, disarankan untuk menggunakan mode slow agar dapat terlihat lebih jelas dan wajib melakukan percobaan berulang kali. Oke, jadi itu presentasi mengenai bandul matematis. Jika ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan shalom.